Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini saya akan membahas konsep hakikat pembelajaran IPS di MI atau SD. Nah, tujuan untuk pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS MI atau SD. Nah, sebelum itu saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Nurdiana Hazlendawati dengan NIM 126205203250 dari kelas PGMI 5E, mata kuliah pembelajaran IPS MI atau SD. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, apa saja sih poin-poinnya yang kita bahas? Yang pertama, ada pengertian pembelajaran IPS MI SD. Yang kedua, pengertian ilmu pengetahuan sosial. Ketiga, ruang lingkup pembelajaran IPS MI atau SD. Keempat, tujuan pembelajaran IPS MI atau SD. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, ada pengertian pembelajaran IPS MI SD. Pembelajaran ialah membelajarkan peserta didik menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan oleh pihak pendidik sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau murid. Belajar adalah suatu proses yang berlangsung sepanjang hayat. Hampir semua kecakapan, kegemaran, dan sikap manusia terbentuk. Belajar adalah proses penting yang terjadi dalam kehidupan setiap orang. Yang kedua, yaitu pengertian ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial adalah suatu bahan kajian yang terpadu yang merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi yang diorganisasikan dari konsep-konsep dan keterampilan sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Menurut Ukasi Jahiri, IPS merupakan ilmu pengetahuan yang memadukan sejumlah konsep pilihan dari cabang ilmu sosial dan ilmu lainnya, serta kemudian diolah berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan untuk dijadikan program pengajaran pada tingkat sekolah. Dengan demikian, IPS adalah perpaduan dari disiplin ilmu-ilmu sosial yang merupakan suatu bidang studi utuh yang tidak terpisah-pisah dalam disiplin ilmu yang ada. Lalu lanjut yang ketiga, ruang lingkup pembelajaran IPS MI atau SD. Dalam pembelajaran IPS di MI atau SD adalah pelajaran yang cukup mendasar dan memiliki berbagai ruang lingkup yang berbeda-beda pula. Kurikulum 2006 menjelaskan ruang lingkup pembelajaran IPS itu meliputi yang pertama, manusia dan lingkungan, yang kedua waktu dan perubahan, yang ketiga konteks sosial dan budaya, yang keempat ekonomi dan kesejahteraan. Dengan adanya beberapa hal di atas, guru harus lebih baik dalam menyampaikan materi kepada para siswa. Lalu yang keempat ataupun yang terakhir, tujuan pembelajaran IPS MI atau SD. Peranan IPS sangat penting untuk mendidik siswa dalam mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan agar dapat aktif sebagai anggota masyarakat yang baik. Pentingnya IPS diajarkan pada tiap jenjang pendidikan karena mengacu pada tujuan mata pelajaran IPS. Menurut Susanto sendiri, tujuan utama IPS ialah mengembangkan potensi siswa agar tetap peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Secara umum, Susanto sendiri merumuskan tujuan pembelajaran IPS di sekolah dasar sebagai berikut. A. Membekali siswa dengan pengetahuan sosial yang berguna bagi kehidupan di masyarakat. B. Membekali siswa dengan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif pecahan masalah sosial yang terjadi di kehidupan masyarakat. C. Membekali siswa dengan kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat dan bidang keilmuan serta bidang keahlian. D. Membekali siswa dengan kesadaran, sikap mental yang positif, dan keterampilan keilmuan. E. Membekali siswa dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan di masyarakat. Nah, itu tadi sedikit penjelasan atau pemaparan materi dari saya tentang konsep hakikat pembelajaran IPS di MI SD. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.